Assalamualaikum Pak. Saya Siva. Izin mewawancarai Bapak tentang jaringan. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Dari Yahya zaman dulu. Yahya. Oke. Langsung aja ya Pak. Ini pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai teknisi WiFi? Baik, saya jawab ya. Untuk saya pribadi, untuk bergerak di bidang jaringan atau WiFi itu kurang lebihnya di 3 tahun jalan. Itu sekitar tahun 2022 akhir. Oke. Terus apa sih yang membuat Bapak tertarik bekerja di bidang jaringan internet? Saya jawab lagi untuk pertanyaan ini. Saya tertarik karena di bidang jaringan itu menjadi hal yang baru bagi saya, terutama latar belakang saya itu tidak ada yang sekolah di jurusan jaringan, tapi seiring berjalannya waktu saya ikut teman, saya ikut tetangga saya bergerak di bidang jaringan, sedikit demi sedikit saya belajar dan akhirnya ya lebih lah untuk menguasai untuk bidang jaringan ini, dan saya juga tertarik. Terus menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan sebagai tukang WiFi? Kalau di tantangan sendiri lebih banyak di Paido sih. Soalnya kan kalau di lapangan sendiri itu ada-ada aja, terutama di kabel yang nggak boleh lewat atas rumahnya orang. Terus di jalan ada motor itu kan harus nyebrang lagi. Itu kalau di lapangan kurang lebihnya itu sih contohnya. Terus alat apa aja yang biasanya dibawa saat melakukan pemasangan WiFi di rumah pelanggan? Pemasangan baru berarti. Pemasangan baru alat yang dibawa itu ya splicer, OTDR. Kalau bahan sendiri ya ada kabel, juga modem terutama. Mungkin itu sih. Terus bagaimana proses awal pemasangan WiFi dari provider hingga bisa digunakan pelanggan? Dari provider kita cek dulu lokasi yang pertama. Yang kedua kita cek ODP. ODP itu ya terminal lah kalau bahasa secara umumnya. Kalau ODP itu masih ada slot, kita tancapkan ke ODP yang masih ada slot itu. Kemudian kita melakukan penarikan kabel sampai ke rumah pelanggan hingga penyetingan sampai bisa digunakan untuk WiFi. Oke. Terus penyebab paling umum jaringan WiFi menjadi lambat itu apa? Ada beberapa faktor yang mungkin jaringan itu menjadi lambat. Yang pertama mungkin terisolir gitu, karena telat bayar. Itu kan dari pelanggannya sendiri. Yang kedua listrik mati dari server. Tetapi untuk server sendiri kita punya backupan lah untuk mengatasi listrik mati. Kemudian ada kabel putus, itu bisa menyebabkan nggak bisa digunakan sama sekali. Kemudian ada modem atau router yang ada di pelanggan, itu bahasanya bengong atau tidak bisa terisi oleh koneksi jaringan dari kami. Mungkin. Oke. Terus cara Bapak ngecek apakah masalah ada di router atau di jaringan pusat itu gimana? Masalah di router itu terindikasi di lampu biasanya. Kalau ada lampu indikator yang berjalan hanya satu lampu aja, tapi nggak ada loss atau merah, itu berarti routernya atau modem itu bengong. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama kita pergantian alat atau kita pergantian adaptor. Biasanya mungkin di situ sih masalah router. Oke. Terus seberapa sering Bapak melakukan maintenance jaringan setelah pemasangan? Setelah pemasangan, di kurang lebih 1-2 minggu kita pengecekan secara berkala. Kita lihat server, kemudian kita lihat lapangan kabelnya apakah masih aman, atau ada biasanya kan ada pohon yang mungkin ditebang atau kena angin atau hujan atau apa, kan bisa saja runtuh. Itu kurang lebihnya 1-2 minggu. Oke. Terus apa keluhan pelanggan yang paling sering Bapak temui? Keluhan pelanggan, jadi rata-rata
nanti bayarnya gitu. Oh. Lebih bayar sih Ha. kalau keluhan pelanggan. Terus yang kedua, gimana sih cara ganti? Kata Sanji, saya nggak bisa ganti sendiri. Itu kan sebuah keluhan juga. Yang ketiga, mungkin dari ya mungkin itu dulu ding. Oh ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, pertanyaan. Terus bagaimana cara Bapak menjelaskan masalah teknis agar mudah dipahami oleh pelanggan awam? Pelanggan awal, kita menjelaskan secara ringkas saja mungkin. Kalau di pelanggan itu ada 3 sampai 5 orang atau 5 perangkat HP ya, itu kita arahkan kemana paketnya. Kalau lebih dari 5 orang itu kita arahkan ke paket yang B. Itu ada paket-paket. Oh, ada paket-paketnya. Terus Nah, ini pernahkah Bapak menghadapi pelanggan yang marah? Terus bagaimana cara mengatasinya? yang marahnya karena apa dulu? Kalau perumpamaan saja, kalau ada yang marah di luar kendali kami, Ah. kita menjelaskan ya kita nggak salah. Misal itu ada kesalahan dari kami, ya kita tanggung jawab. Kita tetap eksekusi nanti ke depannya buat pelanggan itu nyaman. Ah. Terus kalau menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan pelanggan agar WiFi tetap stabil? Dilakukan oleh pelanggan Iya, yang bisa dilakukan pelanggan agar WiFi tetap stabil. untuk menghindari itu sebenarnya dipetir saja sih. Misal hujan lebat, bluetooth, ya copot aja sementara, copot adaptornya aja. Soalnya kan kalau jaringan listrik sendiri itu bisa kesamber untuk adaptornya. Nanti alatnya yang kena. Untuk kabel jaringan WiFi-nya sih aman-aman aja. Cuman alatnya nanti yang kena. Oke. Terus pengalaman paling berkesan selama menjadi teknisi WiFi itu apa? Pengalaman paling berkesan, wah, dia jadi pirang-pirang. Ada makanan banyak terutama gitu. Terus pelanggannya ramah, tuh diajak kenalan sampai keluarganya, itu menjadi nilai plus atau bonus sih buat kamu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus Bapak tuh pernah nggak mendapatkan kendala di lapangan yang sulit diatasi? Terus bagaimana solusinya? Kendala yang sulit diatasi lebih di pemasangan sih kalau itu. Jalurnya yang ekstrim. Saya pernah memasang ya dari pelanggan kami itu jalurnya sampai ke sawah-sawah. Jadi untuk akses kita menuju ke pelanggan tersebut kita harus ya apa namanya? Gebur ning sawah. Jadi ya kotor-kotoran di lumpur sawah. Terus tangganya juga pas kita naikin ya ke bawah juga. Belet. Bahasa pengalangin. Terus apa harapan Bapak terhadap perkembangan teknologi internet di masa depan? Harapan ya melihat tahun sekarang itu kan memang berbasis digital sudah merajalela apapun itu, entah itu transaksi, game atau mengirim pesan singkat atau memberikan kabar, bahkan sampai pembuatan SIM itu kan juga digital. Ya harapannya dari kami selaku teknisi atau bergerak di bidang jaringan, masyarakat lebih bijaklah dalam menggunakannya agar kedepannya itu menjadi lebih baik buat kita semua. Soalnya banyak juga oknum-oknum yang menyalahkan atau mempersalahgunakan jaringan WiFi untuk penipuan atau kasus apa kriminal segala macam. Ini. Menurut saya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan informasinya ya Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.